Roy Suryo CS mengajukan judicial review atau uji materi sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah upaya ini merupakan strategi Roy CS untuk terlepas dari status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi? Kita tanyakan kepada Bung Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat malam Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV ya. Bung Refli, ini Jumat lalu ajukan uji materi. Apa yang digugat dan mengapa Anda melihat ini perlu? Jadi saya mau bilang bukan Roy CS ya, Roy CS, tapi TRR lah. Kenapa? Tiva, Roy, Rismond. Biar berbeda sedikit, karena kalau Roy CS itu nanti dipikirnya yang lain. Padahal ini kan RRT atau TRR lah ya, yang mengajukan Tiva, Dr. Tiva, kemudian Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kami Bala RRT, Barisan Pembela RRT atau TRR ini sebagai kuasa hukumnya. Jadi ada 6 pasal yang kita ajukan. 6 pasal itu adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menersangkakan mereka TRR ini ya. Dan kami melihat bahwa pasal tersebut dalam penersangkaan itu ya digunakan untuk menersangkakan itu potensial melanggar konstitusi. Karena begini, ada ketentuan konstitusional yang selama ini kita harus junjung tinggi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kebebasan untuk memperoleh, menyebarkan, mendapatkan informasi, mengolah ya, pasal 28F. Itu kadang-kadang cuma di atas kertas saja, on the paper. Padahal ketika kemudian praktik di lapangan, ketika ada orang misalnya melakukan uji terhadap ijazah publik misalnya, ijazah yang digunakan dalam jabatan publik, tiba-tiba dia dikriminalkan. Padahal kita ketahui bahwa ahli kami mengatakan, kalau kami mengatakan atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Pertama itu adalah opinion, kedua opinion itu terhadap ranah publik, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Nah, karena ini berulang terus pasal ujaran kebencian, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk kepentingan TRR, Tiva, Roy, Rismond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan juga. Jadi kalau seandainya nanti ini dikabulkan, maka kita harapkan siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum, public affairs atau public interest, tidak akan dikriminalkan hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan urusan publik ini.